Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitri Astuti. Saya Siti Nur Hasanah. Saya Yuniati Kuswardeni. Saya Toto Turistianto. Kami ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dalam supervisi akademik dengan pembagian tugas sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Toto. Pak Toto sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehingga hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan praktek coaching pada hari ini bersama Ibu Nur sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coachee. Nah, baik Bu, sebelum Ibu melakukan praktek coaching dan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher? Dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Toto, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Ibu Yulia. Oke, keren sekali ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu pada kegiatan coaching hari ini? Baik Pak Toto, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya observasi pada kesempatan kali ini yaitu mengobservasi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Wah, keren banget ya Bu. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, apa sih indikator dari tercapaian tujuan pengembangan yang diharapkan oleh Ibu? Ya, baik Pak Toto. Untuk indikator yang saya harapkan kompetensinya adalah menggali ide-ide kreatif dari coach saya terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi, sehingga coach saya nanti ini dapat menemukan jawaban atas strategi-strategi yang dihadapinya, sehingga potensi dari coach nanti semakin berkembang dan mampu pada kegiatan ini. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu? Iya Pak, betul. Baik Bu, demikian dulu observasi kali ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coach terhadap coachnya ya Bu? Iya, baik Pak Toto, terima kasih Pak Toto. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yulia, bagaimana kabar Bu Yulia hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan baik Bu. Lumayan saja. Lumayan saja ya Bu. Iya. Bu Yulia, sepertinya kok ada yang mau disampaikan kepada saya, betul Bu? Iya Bu, ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Ada unek-unek yang sangat mengganjal di hati saya. Sebelumnya terima kasih loh Bu sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk sesi coaching bersama saya. Ya, sama-sama ya Ibu Yulia ya. Kira-kira nih apa yang Ibu ingin capai pada sesi coaching kita kali ini? Gini loh Bu, saya ini ingin menerapkan pembelajaran terdiferensiasi pada murid saya yang tahun ajaran baru ini mulai naik di kelas 6 bulan. Nah, seperti yang
itu guru-guru yang sudah mengajar di kelas 8 itu merasa muridnya ini sangat luar biasa. Istimewa ya. Iya, istimewa. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita fokus pada strategi diferensiasi yang dapat membantu Ibu dalam mengelola kelas dan meningkatkan motivasi belajar murid? Apa ya Ibu? Iya. Oke Bu, saya sangat senang karena saya harus fokus pada strategi berdiferensiasi yang dapat membantu saya untuk mengelola kelas 9 kali ini. Nah, saya memang merasa bahwa kelas 9 ini nanti itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dari mulai kemampuan kompetensinya, kemudian cara belajarnya juga. Nah, beberapa murid juga kurang fokus dalam saat pembelajaran. Oke, bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas 9 Ibu? Apa saja tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar mereka Ibu? Oke, baik, gini Bu. Nah, murid-murid di kelas 9 yang baru naik ini itu memang cukup menantang Ibu. Ada beberapa hal yang menjadi kendala saya dalam mengajar mereka itu. Yang pertama, murid-murid ini mempunyai kemampuan yang beragam. Kemampuan yang beragam, kemudian kurangnya motivasi belajar mereka. Kemudian murid-murid juga banyak yang kurang disiplin. Nah, kemudian karena ini saya belum pernah mengajar di kelas 8 karena pada tahun yang sebelumnya itu saya mengajarnya kelas 7, jadi saya kurang mengenal mereka. Di tahun sebelumnya saya mengajar kelas 8, jadi saya belum pernah bertemu sama sekali. Jadi saya hanya mendengar, oh dia sekarang naik kelas 9 itu luar biasa sekali. Nah, saya hanya mendengar seperti itu. Kemudian pada saat kelas 8 ini di kelasnya itu juga ada beberapa fasilitas yang kurang Bu, karena ada insiden, jadi mungkin fasilitas di dalam kelas itu tidak lengkap. Seperti LCD saya harus membawa sendiri, berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Harus sudah stay, maksudnya dipasang LCD secara permanen. Kemudian kurang lebihnya itu sih. Baiklah Bu Yulia, sepertinya kasus yang dialami oleh Bu Yulia ini kompleks sekali ya Bu ya. Dari angka skala 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa poin yang dapat Bu Yulia nilai untuk persiapan dalam menghadapi tantangan mengajar kelas 9 tersebut Ibu? Kalau saya boleh menilai dari kemampuan saya ini, persiapan saya dalam menghadapi kelas 9 ini, saya masih berada di 6,5. Karena seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya ini belum pernah ketemu mereka. Jadi kemampuannya pun saya hanya mendengar dan menanyakan dari guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Jadi seperti itu. Gitu ya Bu ya. Terus kira-kira berapa poin skala yang Ibu Yulia harapkan dapat dicapai untuk kondisi saat ini? Kalau kita berharap, namanya juga manusia kan, kita berharap yang baik ya. Paling enggak di atas KKM 7,5 sampai 8 gitu. Kemampuan saya untuk menghitung anak-anak ini saya harapkan mencapai 8 gitu. Gitu ya Bu. Kira-kira nih untuk mencapai di angka 8 tersebut ya Bu ya, kira-kira strategi apa yang dapat membantu Ibu dalam mengatasi situasi di kelas tersebut Ibu? Nah, saya ini berencana, kita kan sudah mempelajari ini strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi ini nanti dapat membantu saya dalam mengatasi situasi di kelas 9. Di antaranya saya akan melakukan diferensiasi dalam hal materi pembelajaran salah satunya. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Selain itu, apakah ada jenis pembelajaran diferensiasi yang lain yang dapat Ibu Yulia laksanakan? Iya, tentu saja Bu. Selain melakukan diferensiasi dalam hal materi pembelajaran, nah saya juga akan melakukan diferensiasi dalam hal lingkungan belajar dan dalam hal minat dan bakat serta kemampuan murid. Saya yakin bahwa dengan menerapkan strategi diferensiasi ini, saya dapat membantu murid di kelas 9 untuk belajar yang lebih efektif, kemudian proses pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu, dan sehingga mereka ini dapat mencapai potensi penuh mereka. Oke, bagus sekali ya Ibu Yulia sudah mempunyai rencana yang runtuh dan bagus. Namun ini kira-kira ya Bu ya, masih ada kendala apa lagi Bu? Masih ada kendala atau sudah tidak ada?
Nah, kalau kendala ini pasti. Namun saya yakin kalau saya bisa berkolaborasi dengan semua pihak, ini nanti pasti segala persoalan akan mudah diatasi, akan cepat teratasi. Iya, betul sekali ya Bu Yulia. Dengan jenengan berkolaborasi dengan pihak lain yang terkait itu ya Bu ya, mungkin masalah-masalah yang Ibu Yulia hadapi tadi bisa diselesaikan dengan baik. Baiklah Ibu, berdasarkan apa yang telah kita diskusikan tadi, apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan, di antaranya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya menerapkan itu tentunya kan saya harus menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Nah, ini rencana pembelajaran yang harus saya susun ini, kalau sekarang itu kita menyebutnya sebagai modul ajar. Modul ajar itu harus yang memuat strategi berdiferensiasi. Nah, untuk itu saya harus mempersiapkan berbagai materi ajar yang menarik dan variatif. Nah, kemudian saya juga harus mendiskusikan strategi diferensiasi dengan murid-murid saya, dan sebelumnya saya harus melakukan tes diagnostik atau diagnostik awal untuk murid-murid saya supaya mengetahui kemampuan mereka itu tadi, supaya saya bisa membedakan dan menerapkan pembelajaran dan metode yang tepat ya untuk murid-murid saya. Kemudian saya akan memantau dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, dan juga saya akan berusaha mencari dukungan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga pemangku kepentingan seperti kepala sekolah. Saya akan berdiskusi kemungkinan apakah pembelajaran saya ini sudah tepat atau benar, apakah apa yang kurang, seperti itu. Ya, wow, itu rencana yang luar biasa sekali ya Bu Yulia ya. Baik, kira-kira nih kapan Anda berencana untuk memulai langkah-langkah Anda tersebut? Nah, karena tahun ajaran baru ini baru akan dimulai hari Senin nanti Bu, tanggal 22 Juli tahun 2024. Jadi saya berencana akan mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu pada saat itu. Nah, jadi ini Bu, beberapa hari ini adalah kesempatan terakhir saya untuk mulai mempersiapkan dari mulai RPP, modul ajar, materi dan sebagainya. Ini harus saya persiapkan matang-matang sebelum masuk tahun ajaran baru. Iya, betul sekali itu Bu Yulia ya. Kemudian apakah Bu Yulia ingin mendiskusikan hal lainnya lagi Bu? Saya rasa sudah cukup gitu. Terima kasih atas bantuan dari Bu Nur sehingga saya bisa mencari solusi dari ide-ide saya untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi, itu tentang persiapan mengajar kelas 9 yang saya belum pernah mengajar sebelumnya. Sama-sama ya Ibu Yulia. Kita sudah sampai di penghujung sesi coaching hari ini. Bagaimana perasaan Ibu Yulia setelah kita melaksanakan proses coaching kali ini? Baik Bu, nah perasaan saya setelah saya selesai di coaching oleh Bu Nur, saya merasa sangat plong, sangat lega, saya merasa sangat terbantu, dan saya merasa berarti saya bisa mencari solusi untuk permasalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Nur atas bantuannya. Sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya Bu tadi kegiatannya bersama coach, dan saya menyaksikan secara langsung bagaimana peran Ibu sebagai coach bisa membantu coachnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang gini ya Bu, dari hasil coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk beberapa pertanyaan ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah praktik coaching bersama coachnya? Iya, setelah saya melakukan praktek coaching tadi bersama Ibu Yulia, saya merasa senang Pak, karena saya bisa mengeksplor kemampuan dan potensi saya untuk membantu coaching saya dalam menemukan solusi dan ide-ide dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching saya, Ibu Yulia. Baik Bu,
Untuk pertanyaan yang kedua, apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang sudah berjalan tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kegiatan coaching berlangsung ya Pak ya, saya ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti mulai dari merumuskan tujuan, mengidentifikasi permasalahan coach saya, membantu coach untuk menemukan rencana aksi yang akan dilakukan, dan membangkitkan rasa tanggung jawab dari dalam diri coach saya. Jadi dari beberapa pertanyaan ini yang sudah saya sampaikan tadi kepada Koci, saya sudah membantu beliau memunculkan ide-ide yang dapat memperkuat keyakinan dirinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Koci saya tersebut. Ya, baik Bu. Dari hasil yang saya amati tadi, memang betul Ibu sudah menerapkan alur tirta gitu. Dan kompetensi inti sebagai coach sudah nampak Bu. Termasuk kompetensi mendengarkan coachnya sehingga menemukan kata kunci yang dibuat untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga membantu coachnya menemukan ide-ide atau menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Ya, baik Pak Toto. Kalau dari kesempatan yang tadi saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu Yulia, maka untuk kegiatan coach saya selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya, sehingga akhirnya kompetensi saya sebagai coach dapat semakin berkembang dan meningkat. Maafkan Pak Toto. Nah, keren sekali ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Ibu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Bu Nur dan bagi Bu Yulia ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.